Gue baru aja lihat ada konten anak kecil yang Ryu itu yang barusan dihujat sama netizen gara-gara dibikin konten soal mau memotivasi bahwa dia itu perintis bukan pewaris. Dia anak umur 10 tahun, bikin bisnis dari nol, dan dia kayak memotivasi semua orang untuk melakukan hal yang sama. Terus akibatnya malah banyak orang mencaci maki dia, lu tuh anak orang kaya, lu tahu apa, lu kalau gagal juga masih ada mami and daddy, lu kalau gagal juga nggak ada efek apa-apa, lu jualannya aja pakai mobil Lexus, lu nggak ngerti artinya susah, jadinya malah dicemooh gitu loh. Oke, kalau menurut gue ini gue nggak ngerti orang tuanya gimana. Mungkin maksudnya baik. Nih anak menurut gue lugu aja. Karena ya namanya anak umur 10 tahun, what do you expect lah ya. Maksudnya hebat anak 10 tahun bisa mikir gitu, hebat anak 10 tahun udah bisa bisnis, hebat. Cuma tuh kalau lu hebat, lu nggak berkoar-koarnya sekarang gitu loh. Maksudnya tuh lu dan well satu gini, kenapa dia main social media? Dia anak umur 10 tahun. Setahu gue banyak social media platform tuh minimum lu bisa join itu umur 14-an deh, teenager deh. Karena kalau enggak ini mentalnya bisa terganggu, kasihan Ryunya. Dia bisa tahu backlash ini orang komennya apa, orang bikin konten balesan apa, kasihan mental dia bisa terganggu. Dia juga udah jelasin kan di podcast si Om Densu sama si podcast si Dr. Richard, eh, ya klarifikasi ya juga kelihatan dianya ketakutan, stres gitu loh. Of course dia anak umur 10 tahun, ngapain dia main social media dan dia ngebaca itu semua. Nah terus untuk anak umur 10 tahun ngomongin kesuksesan dia, ngomongin apa menceramahin orang untuk do entrepreneurship gitu. Entrepreneurship is fun apa segala macam itu, orang lain buka warung, usaha, dagang itu tuh banting tulang. Itu benar-benar nggak ada yang modalin, nggak ada mami and daddy yang bantu gitu loh, nggak ada mami daddy yang ada koneksi, yang modalin, yang kalau lu gagal, nothing gonna happen to you. Lu masih tinggal, masih ada mobil, masih ada rumah gitu loh, masih. Sedangkan buat orang lain tuh ini antara hidup dan mati. Kalau mereka gagal, mereka bisa nggak makan, bisa kehilangan rumah, anaknya nggak makan, istrinya nggak makan, mau gimana? Ini bertahan hidup. Jadi itu yang menurut gue tuh jadi insensitif gitu dan nggak relatable. Apalagi yang gue serem, ini anak kecil terus di I think podcastnya Om si Dr. Richard bilang saya mau jadi value creator yang ngasih apa sih motivasi ke banyak orang. Aduh, untuk umur 10 tahun lu nggak bisa, lu apa masih sekolah, masih in privilege, lu kalau misalnya merintis tuh bener-bener ya, yang kakek nenek kita lah, yang cindo-cindo, datang dari China, mendarat di dalam kapal ya, ke Indo, atau ke Malaysia, atau ke Singapura, atau kemana, dari China, nggak bisa bahasa Indo, pelo, ya kan, nggak ada duit, bener-bener modal kolor, harus minta-minta, harus kerja sama orang, tinggal di gudang, tinggal di tempat yang satu kamar isinya bisa 8 orang, ya. Nah itu baru susah, itu baru susah, yuk harus kerja sama orang, dimarahin orang, ditipu orang, ditipu teman sendiri, you dimarahin customer, you ditagi-tagi utang, lu diutangin orang-orang gak bayar. Nah itu baru real entrepreneurship. Nah terus kalau yang konglo bisa hebat, bisa ngebangun bisnisnya menjadi konglomerat kayak sekarang, mulainya tuh dari kayak gitu. Itu sehebat itu aja mereka nggak gembar-gembor betapa hebatnya mereka gitu loh. Mereka nggak, lihat gua nih, oh entrepreneurship is fun nih, lo mau kayak gua gak? The real one tuh nggak begitu. Justru mereka malah merendah, mereka private, mereka nggak gembar-gembor, mereka lay low, hidupnya sederhana, nggak pamer-pamer kekayaan, nggak pamer-pamer kehebatan dirinya. I think
kayak gitu. Kalau mau contoh menurut gua lu bisa contoh yang I think ada content creator anak namanya Ryan yang kerjaannya review-review mainan, itu bisa sampai dapat jutaan dolar. I think salah satu YouTuber terkaya deh kalau nggak salah. Nah itu bikin kontennya tentang review mainan. Dia masih kecil, umur 5, sampai umur 10 atau berapa, kerjanya tiap hari buka mainan, main dan review mainannya. Dia nggak sama sekali nggak lihat komen-komen, dia nggak nasehatin orang-orang. Ya dia taunya yang review mainan karena dia anak kecil. Nah itu jadi yang natural, nggak usah dibuat-buat. Anak kecil masih yang nggak ngerti artinya kehidupan apa, kegagalan apa, ditipu apa, terus mau sok-sok ngasih nasehat. Artinya orang tuanya perlu hati-hati deh. Kalau nggak kasihan anaknya, kasihan Ryu-nya. That's what I think, guys.